Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, pada ceramah kita zuhur ini kita akan lanjutkan 5 nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. 2 telah kita jelaskan. Yang pertama adalah ittaqil maharima takun aqbadan nas. Jauhilah segala yang dilarang, segala yang haram, agar engkau menjadi orang yang benar-benar beribadah. Jadi ibadah itu menunjukkan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan itu harus dijauhkan daripada segala macam bentuk larangan-larangan Allah. Yang kedua, warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridho dengan ketetapan Allah agar engkau menjadi orang yang kaya. Bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang menentukan rezeki manusia itu, maka sesungguhnya apapun yang ditetapkan Allah terhadap seseorang, itulah yang paling baik baginya. Jadi al-khairu ma qaddarahullah. Kebaikan itu adalah apa yang telah ditetapkan Allah kepada seseorang. Nah, yang ketiga adalah wa asid ila jarika takun mukminan. Hendaklah engkau berbuat baik kepada tetangga atau jiranmu agar engkau menjadi seorang mukmin yang sempurna. Jadi berbaik-baik dengan tetangga. Tetangga dalam bahasa Arab disebut dengan jar atau jiran. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, arba'una daron jarun. 40 rumah adalah tetangga. Jadi kalau dibuat ukuran kira-kira seperti itu. Jadi 40 rumah ke kiri, ke kanan, ke belakang. Tetangga itu dalam Islam dibagi kepada 3. Nah, dalam hadis riwayat Abu Naim, Rasul mengatakan al-jiranu salasah. Jiran itu ada 3. Fajarun lahu haqqun wahidun wa huwa adanal jironi haqqo. Yang pertama adalah jiran yang mempunyai hak 1, dan itulah yang paling sedikit haknya. Wajarun lahu haqqoni, wajarun lahu salasatu huquq. Kemudian jiran yang baginya ada 2 hak, dan yang ketiga jiran yang ada baginya 3 macam hak. Fa ammal lazi lahu haqqun wahidun fajarun lahu haqqun wahidun fajarun musyrik la rahmalahu. Nah, jiran yang hanya 1 haknya itu adalah jiran yang hanya bertetangga dengan kita, tidak ada hubungan agama dan tidak ada hubungan kekerabatan. Jadi ia hanya hak sebagai tetangga saja. Itulah yang paling kecil, paling sedikit hak tetangganya, yaitu jiran atau tetangga kita yang tidak seagama dan tidak pula ada hubungan nasab atau kekerabatan.
Lahu hakul jiwar, baginya ada hanya hak bertetangga saja. Wa ammal lazi lahu haqqani fajarun muslimun, lahu hakul Islam wa hakul jiwar. Adapun tetangga yang mempunyai hak dua itu adalah tetangga kita sesama muslim. Sesama muslim. Jadi dia punya dua hak. Pertama hak sebagai tetangga, yang kedua sebagai sesama muslim. Itu jiran atau tetangga yang kedua. Wa ammal lazi lahu salasatu huquqin, dan adapun orang yang baginya ada tiga hak, yaitu fajarun muslimun, tetangga yang beragama Islam, tetangga muslim. Zurahmi, kemudian ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan. Lahu hakul Islam, baginya pertama hak sesama Islam. Wa hakul jiwar, yang kedua hak sebagai tetangga. Dan yang ketiga hakur rahim, hak sebagai hubungan kekeluargaan. Jadi ada tiga jenis tetangga kita itu. Kita pada umumnya tentu dua itu. Pertama sesama muslim, kemudian bertetangga. Yang kedua sesama muslim, kemudian bertetangga dan juga ada hubungan kekerabatan. Kalau yang pertama itu satu-satu itu ya, kita seorang non-muslim atau orang kafir jarang di tempat kita itu. Nah, tapi jadi ada tiga. Terhadap ketiga ini berlaku hadis Nabi, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Hendaklah engkau berbuat baik kepada jiran atau tetanggamu itu. Itu pertanda kesempurnaan iman seseorang. Allah menyuruh kita membina kerukunan dengan tetangga walaupun dengan tetangga yang bukan muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36, wal jarizil qurba wal jarizil junubi. Hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungan kekeluargaan dan kepada tetangga yang tidak hubungannya itu. Menjaga hubungan baik dengan tetangga itu, di samping telah jelaskan Al-Quran, Nabi dalam hadisnya mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu sayuwar risuhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jibril selalu berpesan atau berwasiat kepadaku supaya berbaik-baik kepada tetangga, sehingga saya mengira bahwa tetangga itu berhak menerima warisan. Itu betapa pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Dan kalau kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, maka sebaliknya kita dilarang untuk menyakiti tetangga. Nah, kalau kita lihat di dalam kasus kita hari ini yang sering terabaikan. Kita lihat di TV ada orang tidak salah tetangganya, lalu dibuang air bekas comberan, malah buang air besarnya diletakkan di situ, atau ada rintangan-rintangan. Jadi kita harus menjaga itu dulu, menjaga hubungan dengan tetangga kita. Karena pada dasarnya tetangga itulah yang mula-mula atau yang pertama bisa memberikan pertolongan kepada kita butuhkan, walaupun dia tidak keluarga kita. Sebisa keluarga kita agak jauh, akan harus ditelepon lagi dan sebagainya. Kalau tetangga kan bisa dipanggil itu. Nah, jadi pada bagian awal tentang berbuat kepada tetangga ini, kita menjelaskan pertama pengertian tetangga, yaitu orang yang ada di sekitar kita,
dan juga bisa yang berada di sekitar tempat kita bekerja, kawan-kawan sekantor atau lain sebagainya. Kemudian pembagian tetangga ada 3, yang satu haknya itu tetangga yang bukan muslim, yang kedua tetangga muslim tidak ada kekerabatan, 2 haknya, dan yang ketiga adalah tetangga muslim dan ada kekerabatan. Dan kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada tetangga itu. Nah, insya Allah pada kesempatan yang kita lanjutkan, Nabi mengatakan bahwa nilai seseorang itu sangat tergantung kepada di sisi Allah, tergantung kepada penilaian tetangga kepadanya. Nanti kan kita kemukakan kisah Rasul tentang itu. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita untuk menjadi bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.